Jadi di course kali ini gue bakal menyelam in-depth ke cara milih niche yang tepat yang bisa ngasih lo 100.000 atau bahkan 1 juta subscriber lebih. Ini bukan saran tai kucing kayak ikutin passion atau jadi unik. Gue bakal kasih tahu semuanya, mulai dari niche yang bakal bertahan sampai 10 tahun ke depan, pemikiran yang lo butuhin buat unggul dari 99% YouTuber, sampai ke cara lo bertahan dan menang dari semua kompetitor lo. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi ini dia ya cara milih niche YouTube yang bisa mendapatkan 100.000 subscriber lebih di 2025. Jadi sebelum kita masuk ke course-nya, gue bakal perkenalan diri gue dulu kali ya, biar kalian tahu kalau gue bukan orang random yang sok-sokan gitu bikin edukasi soal YouTube padahal track recordnya tuh nggak jelas gitu kan. Nah, ini bakal makan 10 detik aja, jadi ya ayo kita lakuin. Jadi perkenalkan, nama gue Yuvenly, gue udah habisin 5 tahun di YouTube dan berhasil dapetin views di 3 niche berbeda ya. Yang pertama ada gaming di sini ya, atau Mobile Legends ya. Ada beberapa video yang dapat banyak views juga, ada 100.000 sini. Dan yang kedua ada self improvement ya. Ya emang agak di luar nalar sih ya, kayak dari Mobile Legends tiba-tiba jadi self improvement gitu kan. Tapi ya di sini gue udah berhasil dapetin views juga di sini. Dan yang terakhir dan yang paling baru yang juga lihat sekarang di sini nih, yang lagi gue jalanin, itu adalah edukasi YouTube. Gue berhasil dapetin views juga di sini. Nah, dari semua channel di atas, gak ada satupun yang gue asal pilih gitu niche-nya kan. Gue udah lakuin riset dan strategi yang intensif, dan itu juga yang berkontribusi nih ke kesuksesan gue mendapat views. This works, oke? Ini bukan saran tai kucing kayak ikutin passion atau jadi original atau beda kayak yang tadi gue bilang di intro kan. Ini bakal membedah cara buat lo milih niche yang tepat sekaligus bertahan nih dari semua kompetitor yang ada di niche itu. Itu kenapa course ini bukan buat semua orang nih. Oke? Course ini buat lo kalau lu adalah YouTuber yang pengen jadi nomor 1 di niche lu dan dapetin lebih nih dari 100.000 subscriber sekaligus penghasilan 2 digit. Nah, dan kedua nih, lu adalah YouTuber yang udah punya channel YouTube tapi gak pede nih sama niche lu sekarang dan lu pengen coba mulai channel baru nih kan, pilih niche, mulai ulang terus pilih niche baru gitu. Soalnya gue lihat di komen-komen gue ya, ada nih subscriber gue nih yang kayak bukan lebih dari 1 deh. Mereka habis nonton konten gue tuh mereka jadi nggak pede gitu sama niche mereka sendiri kan. Jadi ya mungkin sekiranya mereka mau bikin channel baru dengan niche yang baru juga, yang lebih rapi dan yang lebih bagus niche-nya ya, ini video buat kalian. Nah, yang ketiga nih sekarang nih, lu pengen jadi YouTuber bervalue. Nah, YouTuber bervalue itu apa? YouTuber bervalue itu intinya kayak semua YouTuber yang prosesnya kayak meliputi mereka nulis skrip, ngedit video, dan ngedit selama seminggu, terus ya mereka upload seminggu sekali itu kan. Jadi itu kayak channel edukasi, channel dokumenter gitu yang, atau channel yang kayak bahas suatu topik yang mereka suka gitu kan. Mereka ada nulis skrip, ngedit video, terus upload seminggu sekali. Itu channel bervalue itu. Di sini ada beberapa contoh nih ya yang udah gue siapin soal channel bervalue ya. Nah, contoh paling mungkin paling cocoknya ya buat ini ya, itu adalah Dazzle. Mungkin lo kenal dia, mungkin lo enggak. Tapi kalau lo nonton video dia, lo bakal tahu. Misalnya dia itu kayak videonya tuh isinya nggak ada yang nggak berbobot lah ya, nggak ada sampah lah di kontennya kan. Jadi terus juga dia juga nulis skripnya, dia juga ada storytelling, macam-macam lah pokoknya kan. Ada berbagai macam topik juga di sini. Tapi intinya yang kayak tadi gue bilang tuh, nulis skrip, ngedit video, sama upload sekitar seminggu sekali 2 kali gitu. Atau yang kedua nih, lu adalah channel edukasi juga nih, lu pengen jadi channel edukasi kan, kayak Josh Gultom ini nih ya. Jadi itu channel edukasi kayak mereka bakal mungkin punya kayak gua nih ya, personal brand sama kayak Josh Gultom juga, dan mereka bakal ngajarin suatu topik yang dia ahli banget gitu kan, dan mereka bakal ngajarin orang juga tuh. Dan ya itu juga butuh script, itu juga butuh editing ya. Dan ya sekiranya kalau mau bikin channel kayak gini juga, itu juga termasuk channel bervalue dan lo cocok dengan course ini. Dan ya itu beberapa contoh dari YouTuber bervalue ya. Tapi course ini tuh bukan buat semua orang gitu. Ini bukan buat semua YouTuber ya. Course ini bukan buat lo nih kalau lo gak pengen dapat 100.000 subscriber lebih dan berpenghasilan 2 digit nih. Jadi misalnya lo cuman pengen kayak 50.000, 10.000 subscriber gitu, atau ya lo gak ngarepin kayak lo gak punya drive gitu, lo gak punya ambisi buat nembus ke atas top 1% YouTube gitu kan. Nah, ini course bukan buat lo ya. Kedua nih, lu pengennya ikutin passion lu doang dan lu cuma pengen bikin konten yang lu suka. Soalnya gini nih,
YouTuber bervalue ya, yang gue maksud ya, itu mereka bakal korbanin hal-hal yang mereka suka demi membuat konten-konten yang bervalue. Dan sekiranya kalau lu cuma pengen kayak bikin konten soal hobi lu sama hal-hal yang lu suka, lu nggak pengen terlalu kayak di luar topik yang lu suka lah, ya kan? Lu nggak pengen ikutin kemauan penonton gitu, Nick. Dan cuma pengen konten yang lu suka doang, ya. Course ini bukan buat lu. Dan terakhir, lu nggak pengen jadi YouTuber bervalue. Kayak yang tadi gue bilang tuh kan. Jadi misalnya lu kayak YouTuber yang nggak ada skrip, kayak misalnya mungkin kayak yang cuman rekam gameplaynya doang. Kalau mereka YouTuber gaming ya, kayak Mia Auk tuh misalnya kan, dia cuman kayak main game, terus kasih komentari gitu doang kan, terus upload setiap hari gitu, nggak ada skrip sama sekali dan editingnya juga minimal. Ya itu bukan buat lu nih. Atau lu kayak channel vlog gitu lah ya, lu pengen rekam diri lu jalan-jalan, dan ya ini course bukan buat tuh sih. Soalnya ya ini cuma buat YouTuber yang kayak tadi gue bilang tuh, nulis skrip ya gitu, kita tau lah. Nah, jadi setelah semua ini, kalau lu merasa course ini buat lu ya, lu merasa cocok sama ini, mari kita lanjut. Jadi, apa itu niche ya kan? Niche adalah suatu topik atau tipe konten dalam YouTube ya. Anggap aja kayak genre di film gitu kan. Ya, tapi niche itu nggak sesimpel genre gitu. Karena ada berbagai macam topik dan tipe konten di YouTube. Sampai-sampai lu bakal butuh 1000 genre kali kalau lu mau masukin mereka semua nih. Kayak misalnya gue nih, kan niche gue adalah edukasi YouTube untuk YouTuber bervalue nih. Kayak yang lihat sini kan. Ini gue udah punya niche yang jelas nih kan. Sampai ada kayak di sini di bannernya tuh. Cara mendapat 1000 subscriber pertama nih. Atau kedua nih, Nessie Judge ya. Dia berfokus ke cerita paranormal dan atau misalnya skandal-skandal di dunia gitu. Nah, itu juga niche yang jelas. Dan ya, jadi ketika channel lu terspesialisasi nih dalam satu tipe atau topik dalam konten dalam YouTube ya, maka bisa dibilang lu punya sebuah niche. Sekarang, ke pertanyaan selanjutnya nih yang muncul di benak lu nih. Kenapa gue harus punya niche? Ya kan? Jadi, kenapa gue harus punya niche gitu? Kenapa gue gak bisa kayak lebih dari satu niche gitu kan? Kayak misalnya gue pengen bikin konten Mobile Legend nih. Tapi gue juga pengen main game lain gitu kan. Gue juga gak pengen main Mobile Legend doang. Ya bosen lah Mobile Legend tuh. Terus gue pengen main game yang lain gue suka. Misalnya PUBG Mobile. Gue pengen channel gue tuh ada PUBG Mobile sama Mobile Legend. 2 topik sekaligus. Nah, kalau channel lo kayak gini, gue bisa bilang lo gak bakal sukses. Ini karena cara kerja algoritma YouTube nih yang membunuh channel-channel tanpa niche. Pada dasarnya, algoritma YouTube adalah mesin cocok-cocokan konten dengan audiens. Ya kan di sini ada ilustrasinya nih. Kayak kreator konten A, mereka bakal bikin konten A ya, terus penonton yang suka konten A bakal dapat konten A itu dari YouTube. Jadi ya kalau direkomendasiin suatu video ya, itu artinya menurut algoritma YouTube tuh video itu cocok gitu, sesuai dengan viewing habit lu ya. Jadi kalau sering nonton konten bola ya, lu ngasih data ke YouTube kalau lu itu suka konten bola gitu, ya kan? Dan YouTube bakal rekomendasiin lebih banyak konten bola dari data-data lu. Nah, itu dari sisi penonton nih. Kalau dari sisi kreator, cara kerjanya juga sama nih. Kalau lu sering upload konten bola, lu ngasih data ke YouTube kalau lu itu konten kreator bola gitu kan. Lu kreator yang berfokus ke bola dan konten lu bakal dicocokin nih dengan penonton yang suka konten bola. Ya kan, jadi itu tuh mesin cocok-cocokan gitu kan. Masalah dari kreator yang gak punya niche adalah mereka ngasih data yang gak konsisten, sehingga algoritma YouTube susah menentukan channel mereka cocok dengan penonton apa. Jadi ya misalnya nih, ada suatu channel yang bahas 3 game berbeda sekaligus kan, kayak Mobile Legend, Free Fire, PUBG Mobile tuh, kayak yang tadi gue bilang tuh kan. Nah, 3 game sekaligus nih, YouTube bakal kebingungan gitu, karena nggak tahu itu channel Mobile Legend, Free Fire, atau PUBG Mobile gitu kan. Kayak ini nih ilustrasinya kan. Jadi kayak basically ketika setiap kali YouTube ketemu channel yang kayak gini ya, yang ada 3 game sekaligus gitu kan, atau berbagai macam topik sekaligus di dalam channelnya ya, bakal bingung lah kayak, ini kreator, ini channel apa sih ini? Apa mereka Mobile Legend, Free Fire, atau PUBG Mobile gitu kan. Nah, kalau misalnya channel lo kayak gini, atau ada channel kayak gini ya, ada 3 skenario nih yang terjadi akibat ini nih. Yang pertama, YouTube gak bakal rekomendasiin konten lo ke siapapun. Jarang banget nih ada audiens yang suka nonton 3 game sekaligus gitu kan. Kayak, nah yang kayak ini kan, kayak YouTube kan mesin cocok-cocokan kreator dengan penonton kan. Yang berarti
kalau lu mau direkomendasiin, harus ada penonton yang cocok sama konten lu. Ya kan? Jadi ya kalau misalnya lu konten kreator Mobile Legend, Free Fire sama PUBG Mobile nih, emangnya ada penonton yang nonton 3 game itu sekaligus nih? Ya kan? Kayak gue rasa nggak ada deh, atau jarang banget gitu kan. Kayak coba dulu komen deh, ada nggak yang lu kenal main 3 game itu sekaligus kan? Terus yang kedua nih, skenario kedua nih, YouTube bakal milih channel lain buat direkomendasiin. Jadi ya kalaupun lu mau direkomendasiin ke audiens yang nonton salah satu dari game itu ya, jadi kayak lu channel Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile itu ya, lu mau direkomendasiin ke penonton Mobile Legends lah, penonton yang suka satu game dari salah satu game yang lu mainin gitu, ya kan? Itu YouTube mendingan pilih channel lain gitu, yang fokus ke satu game itu juga, dibanding channel lu yang fokus ke 3 game sekaligus gitu kan. Karena mereka lebih gampang mengidentifikasi channelnya, sehingga lebih aman gitu bagi YouTube gitu kan. Jadi ya ini nih ilustrasinya nih. Nah, kalau ada misalnya penonton yang suka nonton Mobile Legends ya, mending YouTube rekomendasiin channel yang fokus Mobile Legends juga dong, daripada channel 3 game lo ini kan. Soalnya ya lebih aman tuh. Dan yang ketiga nih, YouTube bakal salah rekomendasiin konten lo. Kalaupun pada akhirnya ya direkomendasiin nih ke penonton yang suka dengan salah satu game itu ya, bisa jadi malah direkomendasiin video yang salah ke penonton yang salah, ya kan? Kayak misalnya ini, konten Mobile Legends malah dikasih ke PUBG Mobile, konten PUBG Mobile malah dikasih ke Mobile Legends, Free Fire malah dikasih ke PUBG Mobile, ya gitu-gitulah. Kayak apa ya, ketukar-ketukar lah, ya kan? Soalnya ini ilustrasinya kan, algoritma YouTube itu mesin, bukan manusia nih. Mereka bakal lihat konten PUBG lo sama kayak konten Mobile Legends tuh kan. Jadi bagi mereka itu sama aja gitu lah, ya kan? Mereka bukan manusia, mana bisa lihat gitu kan. Itu kenapa kadang lu dapat rekomendasi video yang gak cocok sama lu di beranda lu nih. Bisa jadi ya, kreatornya tuh pernah bikin konten yang sebenarnya cocok sama lu. Tapi gara-gara YouTube gak bisa bedain nih konten yang cocok dengan yang gak cocok, akhirnya salah rekomendasi gitu. Jadi ya itu ya alasannya ya kenapa lo harus punya niche. Lo harus bikin YouTube gampang tahu lo itu channel apa, sehingga mereka bisa temuin penonton yang cocok dengan channel lo nih. Atau kalau gak mau ya siap-siap aja ya hadapin 3 skenario di atas. Dan ya misalnya lo udah terima nih kalau lo butuh niche, kita masuk ke mindset ya. Jadi sebelum kita lanjut nih, ada satu hal yang harus lo tahu ya tentang milih niche dalam YouTube. Ketika lo baru masuk nih, lo mungkin punya banyak imajinasi soal apa yang harus lo lakuin buat sukses di YouTube ya. Salah satunya adalah stigma kalau YouTube itu tempat di mana orang yang paling kreatif dan unik yang bakal menang, ya kan. Ya gue nggak bakal salahin sih misalnya orang-orang pada mikir gitu kan, soalnya ya emang kreator tuh unik-unik lah idenya kan. Kayak mereka jauh lebih kreatif daripada pekerjaan lain yang kayak pekerjaan kantoran biasa gitu kan. Makanya tuh dianggapnya yang penting unik, lu bisa sukses di YouTube gitu. Nah, karena itu nih, muncul berbagai macam YouTuber dengan gimmick-gimmick dan keunikannya nih, yang di luar nalar. Kayak misalnya ini nih, gue ketemu video kan kemarin. Kayak tutorial cara rebus batu sampai empuk. Kayak siapa coba yang bisa kepikiran ide itu kan? Tapi biar gue bilang sini nih, konten-konten dan niche yang cuman dibangun dari keunikan ini nih, itu gak bakal pernah sukses di YouTube. Kenapa? Karena gini nih, YouTube itu tentang apa yang audiens mau, bukan kreativitas. Pikirin aja deh, pada dasarnya nih yang lo lakuin di YouTube ya sebagai kreator ya, itu lo minta waktu dari ratusan ribu orang buat nontonin lo kan. Itu harga yang mahal banget, oke? Media-media terbesar di dunia aja ya udah bayar mahal gitu kan, cuman buat semenit dari atensi orang-orang tuh. Dan lu kira lu bisa dapetin itu tanpa kasih yang mereka mau? Sorry, nggak masuk akal sih itu. Sorry saya aja ya. Jangan ini, kayak ini nih ilustrasinya nih. Kayak pada dasarnya ya, kalau lu bikin konten yang cuma dibangun dari keunikan ya, itu kayak lu bilang ke orang gitu kayak, kasih gue 10 menit dari waktu lu dan gue bakal kasih konten kreatif yang gue suka doang nih, tanpa mikirin lu sama sekali gitu kan. Kayak coba deh lu bilang kayak gitu ke orang gitu, atau teman lu, atau orang nggak kenal lah. Lu pasti dikatain gila ya. Jadi setiap kali lo mau bikin suatu konsep niche baru nih yang unik dan gak didasari dari memenuhi keinginan penonton lo nih, mending lo kubur dalam-dalam deh ide itu. Ya, it sucks dan gak sesuai imajinasi lo kali ya sebagai YouTuber ya.
Itu kenapa gue bilang di awal course nih, kalau course ini tuh bukan buat semua orang. Yang kayak misalnya lu kalau cuman pengen mabok passion lu doang gitu kan, kayak lu pikir ya lu bisa cuman bahas passion lu selamanya gitu, dan gak kasih yang penonton mau nih, ini bukan buat lu kan. Tapi kalau lu gak mabok passion doang nih dan mau bikin konten bervalue, hadiahnya di akhir tuh bakal worth it. Kayak lu bakal dapat ketenaran, branding yang kuat, penghasilan 2 digit, dan juga ribuan orang yang setiap harinya mendukung dan berterima kasih kepada lu karena udah membantu mereka. Kayak misalnya sini nih, gue udah kumpulin berapa komentar-komentar yang gue dapat ya selama ngejalanin channel YouTube ini selama 1 bulan nih. 1 bulan aja ya. Dan udah ada banyak banget nih kayak yang mensupport, berterima kasih, dan kayak mereka benar-benar gitu, kayak genuine kan, mensupport gue. Dan gue rasa gue nggak bisa dapat ini di tempat lain deh selain bikin konten bervalue kan. Dan kalau ini semangat yang lu cari di YouTube nih, lu pengen kayak gini juga, dan ya ayo kita lanjut. Jadi sekarang akhirnya kita masuk nih ke dagingnya aslinya ya, yaitu menentukan niche lu. Sekarang ada 2 bagian dari menentukan niche nih. Yang pertama, topik niche lu ini apa? Kedua, gimana lu cara bertahan dari kompetitor lu? Dan kita mulai dari nentuin topik niche lu dulu kali ya. Topik niche itu simpel aja ya, itu topik utama yang lu bakal bahas nih, misalnya edukasi YouTube untuk YouTuber bervalue kayak gue, cara membuat website, tutorial Mobile Legends, apa macam-macam lah pokoknya kan. Di sini ada 3 kriteria nih yang paling penting dalam milih topik niche. Yang pertama ada growing niche, yaitu apakah audiens itu bakal bertambah di masa depan. Kedua ada content ceiling, apakah lu akan cepat kehabisan ide dalam niche itu. Dan ketiga adalah YouTube presence, itu adalah apakah audiens lu itu benar-benar ada gak sih di YouTube. Dan gue bakal jelasin masing-masing dari ini ya. Kita masuk ke kriteria pertama nih, yaitu growing niche. Nah, tahap pertama dalam menentukan topik niche adalah lu mau pastiin nih kalau niche itu akan berkembang di masa depan. Gue udah kasih tahu ya soal TAM atau total addressable market di course gue sebelumnya nih. Tapi kalau belum tahu ya, lu mau niche yang punya TAM di atas 10 juta lah, atau di atas 1 juta gitu kan. Yang artinya ada 10 juta lebih audiens yang tertarik dengan konten itu. Nah itu TAM tuh. Tapi lu gak mau berhenti situ juga nih. Lu harus pastiin juga nih kalau niche lu ini di masa depan bakal makin rame. Misalnya niche edukasi AI nih ya kan. Sekarang mungkin ya TAM-nya ya paling 10 sampai 20 juta doang gitu kan. Kayak AI itu belum terlalu rame lah di dunia ini kan. Tapi di 10 tahun ke depan, wah semua orang bakal pakai AI gitu kan. Bakal numbuh mungkin sampai ratusan juta kali ya. Dan ya sebaliknya juga gitu nih. Pastiin kalau lu gak pilih niche yang akan makin sepi. Misalnya niche yang bahas COVID-19 tuh. Itu kemungkinan kayak channelnya ya udah mati kali ya pas virusnya mati juga kan. Kayak di 2020 kemarin tuh. Dan ya sekiranya itu buat niche, growing niche. Yang kedua nih, content ceiling. Apa itu content ceiling? Itu adalah berapa banyak video yang bisa lu buat di suatu niche sebelum kehabisan ide konten. Misalnya game berbasis cerita nih ya kan. Biasanya game tuh yang berbasis ceritanya itu kan bakal berhenti di update ya gamenya kan setelah ceritanya habis gitu. Kayak bakal ada batas lah berapa video yang bisa lu buat. Soalnya ya gamenya nggak ada konten baru lagi gitu kan. Kayak misalnya nih game Spider-Man PS4 gitu kan, atau God of War nih. Kayak kalau mau jadi channel yang fokus di 2 game ini ya apa gitu, apa yang lu mau omongin setelah gamenya selesai gitu kan. Kayak paling rame di 1 sampai 2 tahun setelah gamenya rilis, tapi gue nggak bisa bilang itu bakal tahan sampai 5 tahun bahkan, ya kan? Nah, selain yang audiens yang bertambah nih, lu juga mau pastiin kalau niche yang, kalau topik yang lu bahas tuh bakal banyak banget lah ide kontennya, ya kan? Kayak antara bertambah banyak terus karena diupdate terus, kayak misalnya nih game yang diupdate terus gitu kan, nggak kayak 2 game di atas. Atau lu punya niche yang idenya tuh terlalu banyak gitu, kayak topiknya terlalu banyak sampai lu nggak bakal kehabisan lah. Kayak misalnya channel sejarah, channel yang bahas hewan gitu kan, kayak itu banyak banget kan, dan nggak bakal kehabisan sama sekali lah. Jadi yang content ceilingnya tinggi tuh. Dan terakhir nih, yaitu adalah lu mau pastiin kalau niche lu ini punya YouTube presence. YouTube presence itu apa? Jadi YouTube presence tuh kayak buat kayak seberapa banyak audiens yang ada di YouTube gitu kan.
Misalnya nih, niche edukasi TikTok tuh, ya itu kemungkinan bakal sepi soalnya ya jelas aja. Kreator TikTok ya pasti di TikTok lah, bukan di YouTube gitu kan. Atau niche yang sempit banget nih, kayak edukasi arsitektur gitu, buat ruko gitu kan. Meskipun gede ya, kayak nggak gede-gede amat deh. Gue nggak yakin bahkan ada 10 orang gitu yang tertarik sama niche itu di YouTube gitu kan. Cara yang bagus nih buat cari tahu niche lu punya YouTube presence atau enggak adalah dengan mencarinya di YouTube itu sendiri. Kayak saya sini nih, gue cari memancing gitu. Ada video memancing yang 1,5 juta views, 2,2 juta views, channel yang 300-400 ribu subscriber, dan ini juga nih 50 ribu subscriber nih. Ini udah tanda positif banget kalau niche lu ini punya YouTube presence, yang artinya audiens lu ada di YouTube. Jadi ya kalau mau bikin channel mancing ya gaskan lah, silakan. Nah, tapi bang, kalau orang lain udah banyak nih yang dapat views gitu kan, berarti kompetisinya ketat dong. Well, iya, tapi lu gak usah khawatir nih. Malahan, lu harusnya seneng ada kompetitor. Ya tentu saja ya, dapat kompetitor itu nggak bagus ya, soalnya ya kalau udah lama di niche itu ya jelas aja lah nggak bagus kan. Tapi kalau masih baru, kompetitor itu adalah alat untuk mencapai kesuksesan. Masih ingat gak tadi penjelasan algoritma YouTube tadi itu yang YouTube itu mesin cocok-cocokan kreator dengan penonton kan. Nah, adanya kompetitor di niche lu itu berarti audiens lu tuh terbukti gitu loh, ada di YouTube gitu kan. Kayak ini bakal hemat lu banyak banget waktu daripada lu harus testing video gitu kan, kayak buat tahu audiensnya ada gak nih di YouTube kan. Lu udah dapat sepertiga dari kepingan puzzle-nya. Dan kalau lu khawatir banget nih ya, tenang aja. Soalnya di segmen berikutnya gue bakal tunjukin ke lu cara bertahan dari kompetitor lu dan menjadi nomor 1 di niche lu. Dan kita langsung masuk aja ya. Sekarang lu udah nentuin topik niche lu nih. Lu udah pastiin itu niche yang growing, konten sharingnya tinggi, dan ada YouTube presence yang baik ya. Sekarang tinggal bikin deh, ya kan? Tapi tebaklah, ada 20 orang yang niche-nya sama kayak lo nih. Kayak lo mau jadi channel fokus buat mengedukasi orang-orang awam soal investasi ya. Ya tebak aja lah. Ini udah ada 5 channel lain nih yang punya niche yang sama gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita lakuin misalnya kita ada di kondisi ini? Well, sebelum apa-apa ya, ini wajar aja ya. Soalnya jarang banget nih suatu niche yang banyak dimaui penonton itu bakal punya sedikit kompetitor. Ya kan, itu udah hukum dunia tuh. Tapi jangan takut ya. Di segmen ini, kayak yang tadi gue bilang, gue bakal ajarin kalian gimana caranya bertahan dan menang dari semua kompetitor yang tadi kayak gini nih. Dan untuk itu, gue bakal kenalin lu dengan konsep yang bakal ngubah pandangan lu soal niche YouTube selamanya. Konsep itu apa? Itu adalah market share dan market leader. Ya ini istilah bisnis ya, tapi ini juga berlaku nih buat YouTube. Biar gue jelasin dua-duanya deh, ya kan? Market share adalah seberapa banyak audiens yang bisa lu dapat di suatu niche. Intinya sama kayak TAM lah, ya kan? Total addressable market nih. Tapi gue mau lu panggil ini market share ya untuk sekarang. Soalnya ya kita pakai persentase nih. Misalnya, hitungan kasar aja nih ya. Di niche gameplay Mobile Legends nih, anggap aja ada 30 juta orang lah yang secara aktif nonton niche itu kan. Berarti 100% dari market share itu adalah 30 juta. Nah, market leader adalah orang yang memegang persentase dari market share tersebut. Misalnya nih, Just No Limit tuh, penonton aktif dia tuh ada sekitar 1 juta kan sekarang kan. Yang artinya, dia megang sekitar 3,33% dari market share niche Mobile Legends. Sampai sini paham? Kayak ini nih ilustrasinya nih, kalau lu butuh sedikit paham dulu ya. Nah, lu udah tahu nih dua konsep ini. Itu artinya, lu udah di atas 99% YouTuber di dunia. Karena kesalahan terbesar YouTuber yang paling fatal adalah masuk niche yang market share-nya udah diambil semua. Misalnya, di niche gameplay Mobile Legends tadi, mungkin ada 30 juta penonton di situ kan. Itu banyak banget tuh. Well, kompetitornya ya lebih banyak lagi lah. Bukan Just No Limit doang nih. Ada puluhan, mungkin 20-30 orang yang bikin konten kayak gitu kan. Dan masing-masing dari mereka tuh udah punya penonton yang ya mereka juga megang lah persentase dari niche itu kan. Kayak ada siapa nih, Marco Chop, Aura, Just No Limit, Jonathan Yandi, Skylar ya. Kayak ini baru 5 doang yang gue sebutin nih. Kayak pokoknya masih banyak lagi lah kan di niche itu kan. Udah banyak banget yang bikin konten kayak gitu. Market share-nya udah habis. Ini juga alasannya nih,
kenapa lu lihat ada YouTuber yang kontennya sama kayak lu, ngeditnya sama, effortnya sama, tapi dia jauh lebih rame? Ya karena dia udah ambil market share-nya duluan daripada lu, ya kan? Lu gak bisa nih bikin konten sama persis ya kayak Meow Auk tuh, terus ngarep bakal rame tuh, ya kan? Meow Auk udah ambil market share-nya dari 2015, sedangkan lu baru mulai di 2025 gitu, udah habis market share-nya sama dia, ya kan? Ini ilustrasinya ya kan, kalau Meow Auk ketemu lu ya dikatain goblok kali lu ya kalau misalnya kayak gitu kan, ya meski nggak bakal sih ya, tapi ya inilah ilustrasinya kan. Lihat tuh karya gua tuh, kayak kalau lu mulai nih niche main record upload, kayak lu jadi YouTuber gaming yang cuman main gamenya doang nih, itu lu paling cuman kayak ada 0,005% market share-nya gitu kan yang ada nih, sedangkan 50% market share-nya itu udah ada di YouTuber besar kayak Meow Auk gitu. Nah, kalau lo emang ngotot ya mau sukses dengan konten itu ya lo harus bikin mesin waktu terus balik ke 2015 gitu sebelum market share-nya diambil sama Meow Auk. Atau kalau mau sekarang ya lo harus bunuh dulu gitu kan Meow Auk gitu kan, lo tembak kepala dia gitu, baru tuh gerak lo penontonnya kan. Nah, jadi gimana dong fan? Nis gue kayaknya kondisinya juga gitu deh, market share-nya udah habis. Gimana caranya gerakin market share komputer kita ke channel kita? Well, nggak bisa. Lu nggak bakal bisa gerakin market share dari orang lain ke lo ya. Satu-satunya cara dalam bertahan nih dari kompetitor lo adalah tawarin sesuatu yang beda dari kompetitor lo. Itu artinya adalah dari awal lu gak di market yang sama kayak kompetitor lo nih. Kayak misalnya nih, Meow Auk tawarin gameplaynya ya, tawarin gameplay gamenya gitu kan. Lu bisa tawarin gitu yang beda nih, yang gak sama lah kayak dia kan. Kayak misalnya alur cerita gamenya gitu, kayak plot gamenya kan. Itu kelihatan mirip tapi beda jauh gitu kan. Satu nyeritain cerita gamenya lewat gameplay, satu lagi lewat storyteller gitu. Ya kan, ini ilustrasinya kan. Kayak nih alur cerita game itu udah lumayan rame sih, cuman kayak gue bilang masih ada deh sekitar, masih ada peluang lah di situ kan. Kayak mungkin nggak 30-70%, ya 20-10% masih ada lah kan. Kalau misalnya komputer lo ngajarin self improvement ke semua orang ya, lo bisa ngajarin self improvement khusus buat anak-anak muda tuh. Itu market yang beda dari itu kan. Kalau komputer lo fokus ke cerita paranormal, lo bisa fokus ke cerita pembunuhan kisah nyata gitu kan. Kayak intinya ya lo harus cari pasar-pasar yang belum dipenuhi lah, ya kan. Lo harus cari niche-niche yang ada nih demand nih. Jangan istilah bisnis, ada penonton yang mau nih sama konten itu kan, tapi belum ada yang bisa provide kayak itu. Nah, itu yang harusnya lu isi gitu, daripada lu bikin konten yang sama persis kan, kayak Meow Auk gitu berbesar gitu kan. Dan ya, ini nih cara bertahan dari kompetitor. Ini bukan cara bunuh kompetitor ya, lu bukan ngambil market share kompetitor lu, tapi lu pindah ke market yang berbeda dari kompetitor lu. Dari awal lu nggak ngelawan sama dia gitu kan, soalnya ya marketnya aja beda gitu. Nah, inilah waktunya buat lu jadi unik. Cari niche dan market apa yang belum diisi, yang banyak penontonnya, yang banyak dimau nih, kayak yang tadi gue bilang tuh, tapi belum ada yang penuhin kemauan itu. Dan pastiin itu adalah niche yang growing, punya potensial yang tinggi, dan YouTube presence-nya baik. Ada ribuan kok niche di YouTube. Gue yakin lu bisa ketemu kok niche yang berpeluang bagi lu ya, yang masih penontonnya masih banyak, yang ada, yang masih mau konten itu kan, dan belum diisi siapapun. Sayangnya gara-gara kita cuma bisa berkomunikasi lewat konten ya, gue gak bisa bantu lo nih buat pilih market mana yang masih ada peluang sama mana yang enggak. Gue harus bantu lo secara langsung nih, baru gue bisa kayak kasih saran lah ke lo gitu kan, dan perbaikin channel lo nih. Tapi gue yakin kok, meskipun lo nggak one on one sama gue ya, lo bakal ketemu pada akhirnya, meski agak lama nih. Dan di saat lo udah berhasil ketemu, lo udah menempuh langkah pertama yang dibutuhin buat sukses sebagai YouTuber bervalue. Jadi ya sekiranya ini aja ya buat full course kali ini ya. Kayak yang gue bilang, setiap aspek YouTube itu berhak lah dikasih course-nya sendiri kan. Dan yang sekarang gue bikin adalah niche YouTube kan. So, gue harap lu bisa ketemu nih niche yang bervalue bagi lu ya. Kayak yang cocok berpulang bagi lu, yang market share-nya masih ada. Dan gue yakin lu bisa dapetin 100.000 sampai 1 juta subscriber dan menjadi YouTuber bervalue. Itu aja untuk course kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.